Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SN yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karomah merupakan kemuliaan yang diberikan Allah pada kasihnya, buah dari istiqomah. Dalam video kali ini adalah salah satu karomah Sunan Kalijogo dan Syekh Abdullah Mudzakkir Demak. Kalau ada orang yang menyebut kota wali di Indonesia, maka sudah barang tentu yang dimaksudkan adalah kota Demak. Sebetulnya tidak hanya kota Demak saja yang terdapat makam para wali Allah. Sebut saja misalnya kota Cirebon, Kudus, Tuban, Surabaya, Bangkalan, dan beberapa kota lain juga menjadi destinasi wisata religi. Karena di kota-kota tersebut terdapat makam para wali. Lantas kenapa yang mendapatkan predikat kota wali hanya kota Demak? Barangkali kota Demak dahulu adalah ibu kota kerajaan Wali Songo yang sering berkumpul di kota Demak, baik untuk bertemu dengan raja maupun guna membahas strategi dakwah Islam yang waktu itu masyarakat Jawa masih beragama Hindu. Salah satu karomah Sunan Kalijogo, yakni kayu tatal, menjadi soko guru atau pilar Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki 4 pilar atau soko guru yang dibuat oleh 4 orang wali. 3 dari 4 pilar tersebut dibuat oleh 3 orang wali dari kota lain. Itu merupakan bukti bahwa para wali seringkali bertemu di Demak. Sedangkan 1 dari 4 pilar Masjid Agung Demak itu hingga sekarang diyakini oleh masyarakat sebagai karomah Sunan Kalijogo, seorang wali dari Wali 9 yang berdomisili di Demak. Pilar itu tidak berupa kayu utuh seperti 3 pilar lainnya, akan tetapi dibuat oleh Sunan Kalijogo dari bahan kayu tatal atau potongan-potongan kayu yang diikat. Pilar atau kayu tatal yang dibuat oleh Sunan Kalijogo tersebut hingga sekarang masih berfungsi sebagai salah satu soko guru Masjid Agung Demak. Karomah Sunan Kalijogo berupa pilar kayu tatal yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak itu ternyata bukan satu-satunya karomah wali yang ada di Demak. Makam yang berada di Laut Jawa yang sekarang banyak dikunjungi peziarah juga diyakini oleh masyarakat sebagai karomah dari seorang wali lain di kota Demak, yaitu Mbah Abdullah Mudzakkir. Makam Mbah Abdullah Mudzakkir itu berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi air laut. Makam itu dianggap karomah lantaran tidak pernah tenggelam meski airop sedang besar atau pasang air laut sedang tinggi. Berkembang mitos bahwa makam Mbah Abdullah Mudzakkir itu mengapung sehingga tidak akan tenggelam kendati pasang air laut tinggi. Mbah Abdullah Mudzakkir, sang pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Mudzakkir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Mbah Abdullah Mudzakkir juga dicintai masyarakat karena ketika masih hidup beliau dapat mengobati berbagai penyakit tanpa minta imbalan. Berdasarkan pengabdian beliau untuk agama, negara dan masyarakat itu, maka sangat patut bila Mbah Abdullah Mudzakkir
dikenang hingga sekarang.